Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata. Aku hamil. Tapi saat ku tahu siapa ayah dari bayi ini, aku menjerit histeris. Itu kakakku sendiri. Kakak yang selama ini jadi pelindungku, kini menghancurkan hidupku tanpa jejak penyesalan. Gimana kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namaku Aira. Usia 17. Seorang gadis biasa dari keluarga yang kelihatannya sempurna. Ayah pekerja kantoran, ibu aktif di pengajian, dan kakakku, Andra, mahasiswa kedokteran yang selalu dipuji tetangga. Kami tinggal di rumah tingkat, cukup luas untuk dihuni 4 orang. Dari luar, hidup kami tampak nyaris tanpa celah. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di dalam dinding kamar itulah hidupku hancur untuk pertama kalinya. Semua berawal di malam Jumat. Ayah dan ibu pergi ke luar kota menghadiri hajatan keluarga besar. Aku menolak ikut karena kelelahan pulang sekolah. Kakakku juga tak ikut karena katanya sedang banyak tugas kampus. Malam itu, aku tidur lebih awal. Tubuhku lelah, pikiranku penuh dengan persiapan ujian sekolah minggu depan. Aku sempat mengirim pesan ke teman dekat, lalu mematikan ponsel dan berbaring dalam gelap. Tapi tengah malam itu, pintu kamarku terbuka pelan. Suara kuncinya nyaris tak terdengar. Saat aku membuka mata, Andra sudah ada di dekat tempat tidurku. Aku mengira ia akan bertanya sesuatu, mungkin memintaku membantu cari charger atau air minum. Tapi tidak. Tatapannya dingin. Napasnya berat. Ia mendekat terlalu pelan, terlalu tenang. Dan sebelum sempat ku teriak, tangannya sudah membungkam mulutku. Aku memberontak. Menangis dalam diam. Tapi malam itu terlalu sunyi untuk menyelamatkanku. Setelah semuanya selesai, ia pergi begitu saja. Meninggalkan tubuhku menggigil, keringat dingin, dan mata yang tak bisa tertutup sampai pagi. Besoknya, ia bersikap seperti biasa. Seolah tak ada yang terjadi. Ia masih menyapaku di meja makan, bahkan menawarkan membantuku mengerjakan tugas. Aku tak bicara. Tak punya kata-kata. Aku hanya merasa mati. Hari-hari setelah malam itu jadi neraka bagiku. Aku menjalani hidup seperti mayat hidup. Bangun, mandi, sekolah, pulang, tidur. Semua kulakukan karena harus, bukan karena ingin. Setiap langkahku seperti dibungkus kabut hitam yang tak pernah hilang. Aku mulai kehilangan semangat belajar. Nilai-nilaiku turun. Teman-teman bertanya kenapa aku jadi pendiam, tapi aku hanya tersenyum kaku. Siapa yang bisa percaya kalau aku bilang aku baru saja diperkosa oleh kakak kandungku sendiri? Andra tetap menjadi anak kebanggaan keluarga. Ia dipuji karena masuk organisasi kampus, jadi pembicara seminar, bahkan sempat diliput koran lokal. Sementara aku, bahkan untuk menatap cermin saja tak sanggup. Setiap malam aku menangis. Tapi tangis itu selalu kupendam dalam bantal, takut terdengar. Karena dalam rumah ini, suara Andra lebih dipercaya daripada jeritanku. Aku sempat berpikir untuk lari. Tapi kemana? Ke siapa? Ibu akan langsung bilang aku berhalusinasi. Ayah pasti akan bilang aku memalukan. Semua terasa seperti jebakan. Aku dikurung dalam rumah, tapi lebih dari itu, aku dikurung dalam tubuhku sendiri. Hingga suatu pagi aku merasa mual. Kupikir masuk angin. Tapi besoknya, mual itu datang lagi.
Aku makin sensitif terhadap bau, cepat lelah, dan haidku tak kunjung datang. Aku panik. Aku hitung kalender. Sudah hampir 2 bulan. Jantungku berdegup lebih cepat. Tangan gemetar. Tubuhku dingin. Aku mencoba membujuk diri, mungkin stres, mungkin salah hitung. Tapi tubuhku tak bisa dibohongi. Aku tahu ada sesuatu di dalam tubuhku yang bukan milikku. Bukan pilihanku. Aku mengandung anak dari kakakku sendiri. Hari itu aku pingsan di sekolah. Teman-teman panik, guru segera menghubungi orang tuaku. Ketika tersadar, aku sudah terbaring di ranjang puskesmas dengan infus menempel di tangan. Ibu duduk di sebelahku dengan wajah cemas. Ayah berdiri dengan tangan terkepal. Seorang perawat masuk dan membisikkan sesuatu ke ibu. Aku melihat ekspresinya berubah. Ia menatapku lama. Lama sekali. "Aira, kamu hamil." Suaranya nyaris tak terdengar, tapi penuh gemetar. Dunia runtuh saat aku mengangguk pelan. Ibu menjerit, menamparku dengan tangan yang biasanya menyuapiku makan. Ayah mengangkat kursi dan melemparkannya ke dinding. Ruangan itu berubah jadi medan perang. Aku menangis. Aku mencoba bicara. Tapi setiap kata tercekat di tenggorokan. Aku ingin bilang, ini bukan salahku, aku dipaksa oleh Andra, tapi suara itu terkunci dalam dada. "Aib!" teriak ayah. "Kau bawa malu ke keluarga ini." "Dengan siapa?" Aku diam. Tubuhku gemetar. Lidahku keluh. Dan saat ibu bertanya ulang dengan nada lebih tinggi, aku akhirnya berkata lirih, "Andra?" Semua hening. Hanya suara jam di dinding yang terdengar. Lalu tiba-tiba, ayah tertawa miris. Ibu memandangku seolah aku monster. "Jangan fitnah kakakmu sendiri hanya untuk tutupi dosamu," bentaknya. "Apa kamu pikir kami bodoh? Andra itu anak baik. Dia nggak mungkin ngelakuin itu." Aku melihat Andra datang, pura-pura bingung. Ia memeluk ibu, lalu menatapku dengan mata dingin itu lagi. Matanya berkata, "Coba saja buktikan." Sejak hari itu, aku diusir dari rumah. Dibilang membawa aib. Dibenci oleh keluarga yang selama ini kusebut rumah. Dan Andra? Ia tetap di sana. Duduk manis di meja makan. Di pangkuan ibu. Di kebanggaan ayah. Aku tidur di rumah teman semalaman. Lalu berpindah-pindah tempat. Hingga akhirnya aku menemukan satu kamar kos kecil yang cukup untuk aku berteduh dan menangis setiap malam. Aku mengandung bayi dari kakakku sendiri. Tapi dunia menyalahkanku, seolah aku yang menjebak, aku yang menggoda, aku yang pantas dikutuk. Di kamar kos kecil itu, aku hidup seadanya. Makan sekali sehari, tidur dengan perut kosong, dan sering pingsan karena kelelahan. Tapi setidaknya di sini, aku bisa bernapas. Aku mulai bekerja di sebuah warung kopi. Pemiliknya, Mbak Lesti, adalah wanita yang hatinya seluas samudra. Saat aku jujur tentang kondisiku, ia tak bertanya banyak. Ia hanya memelukku dan berkata, "Kamu berhak hidup. Kamu bukan kotor. Kamu cuma korban." Kata-kata itu menetes di hatiku seperti embun setelah kemarau panjang. Setiap malam, aku membantu membereskan dapur, mengepel lantai, menyiapkan meja. Siang hari aku tidur, malamnya kerja. Dan perlahan, tubuhku yang lemah mulai terbiasa. Perutku yang membesar mulai tak lagi kutakuti. Di sela-sela waktu, aku menulis.
Semua lukaku tumpahkan di kertas. Semua jeritanku yang tak sempat keluar malam itu, kutuliskan dengan tinta dan air mata. Tak tahu mengapa, menulis membuatku sedikit hidup. Suatu hari, Mbak Lesti membaca tulisanku. Ia terdiam lama, lalu memintaku mengirimkan naskah itu ke temannya yang bekerja di penerbit. Aku ragu. Tapi aku juga tak punya alasan untuk menolak. Seminggu kemudian, aku dapat kabar. Mereka ingin menerbitkan kisahku. Katanya, kisah ini bisa menyentuh banyak orang. Bisa membuka mata bahwa korban bukanlah penjahat. Bahwa luka perlu didengar, bukan dihakimi. Dan saat buku itu terbit, semuanya berubah. Orang-orang mulai membaca ceritaku. Banyak perempuan yang diam-diam mengirim pesan, berkata bahwa mereka mengalami hal serupa. Bahwa mereka menangis saat membaca ceritaku. Bahwa mereka merasa tidak sendirian lagi. Namaku mulai dikenal. Bukan sebagai gadis hamil karena kakaknya, tapi sebagai penulis muda yang berani menyuarakan kebenaran. Aku diundang ke podcast, seminar, bahkan wawancara televisi. Dan satu hal yang tak pernah kuduga, aku mulai dicintai. Bukan karena tubuhku. Bukan karena nama keluargaku. Tapi karena keberanianku bertahan ketika semua orang ingin aku hancur. Aku kira, dengan buku itu diterbitkan, dengan perhatian yang kuterima, luka dalam diriku akan sembuh. Tapi ternyata tidak. Luka lama bisa saja tertutup, tapi begitu ada yang menyentuhnya, darahnya tetap mengalir. Suatu sore, aku sedang duduk di ruang tunggu sebuah radio lokal tempat aku dijadwalkan wawancara. Tiba-tiba seseorang menyapaku. Suaranya familiar. Wajahnya lebih tirus, tapi sorot matanya tak berubah. Andra. Ia duduk di hadapanku tanpa rasa bersalah. Senyum sinis di wajahnya masih sama seperti dulu. Ia bilang, "Selamat ya, kamu sekarang terkenal karena bikin cerita drama. Tapi jangan kira semua orang percaya sama dongengmu." Tanganku mengepal. Napasku sesak. Tapi aku menatapnya lurus. "Kamu boleh bilang ini dongeng," kataku. "Tapi bahkan dongeng bisa menyelamatkan lebih banyak orang daripada kamu yang cuma bisa menyakiti." Andra tertawa kecil, lalu beranjak. "Ingat, Aira. Orang kayak kamu cuma jadi berita sebentar. Lama-lama orang bosan. Dan saat itu datang, kamu tetap cuma perempuan rusak yang gak akan pernah diterima keluarganya lagi." Kalimat itu menyayat. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku naik ke panggung radio malam itu. Aku bicara bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Aku tidak hanya membagikan kisahku, tapi juga membuka suara untuk ribuan perempuan yang tak pernah punya kesempatan bicara. Dan malam itu, setelah acara selesai, aku menerima telepon yang membuat tubuhku membeku. "Ibu." Tangisnya terdengar pelan di ujung sana. Ia bilang ia membaca bukuku. Ia diam-diam mengikutiku selama ini. Ia minta maaf. Bukan karena percaya sejak awal, tapi karena akhirnya ia sadar bahwa ia membela monster dan membuang anaknya sendiri yang sedang berdarah-darah meminta perlindungan. Ia bilang, ayah masih belum bisa menerima. Tapi ibu ingin memelukku dan menatap wajah cucunya yang sebentar lagi akan lahir. Aku diam. Dada sesak. Lidahku keluh. Tapi air mata hangat yang jatuh di pipiku malam itu bukan lagi air mata luka. Itu adalah air mata harapan. Hari itu aku berdiri di depan rumah lamaku, rumah yang dulu mengusirku seolah aku kotor, najis, aib. Tapi hari itu,
Aku datang bukan untuk memohon diterima. Aku datang sebagai aku yang baru, seorang ibu, seorang penulis, seorang perempuan yang bertahan hidup dari mimpi buruk paling kelam. Pintu dibuka oleh ibu. Wajahnya lebih tua dari yang kuingat. Matanya bengkak. Tapi ketika melihatku, ia menangis. Ia langsung memelukku erat, seperti ingin menarik waktu ke belakang dan memelukku saat aku paling membutuhkannya. "Aira, maafin ibu, maafin ibu," bisiknya berkali-kali. Aku membalas pelukannya. Tubuhku gemetar, bukan karena benci, tapi karena akhirnya hatiku menemukan sedikit ruang untuk memaafkan. Kami duduk di ruang tamu. Tidak ada Andra. Ternyata setelah namaku dikenal, banyak orang mulai bertanya tentang kisahku. Beberapa jurnalis menelusuri, dan perlahan satu demi satu kebenaran mulai keluar. Teman-teman Andra di kampus bahkan bersaksi pernah melihatnya memperlakukan perempuan lain dengan kasar. Rekam jejaknya mulai terbuka. Ia melarikan diri keluar kota. Ayah terpukul, tapi tetap menyangkal. Hingga akhirnya ia memilih pergi dari rumah, meninggalkan ibu sendiri. Dan disitulah aku berada, duduk berdua dengan ibu, dengan bayi kecil dalam gendonganku. Putriku, yang lahir sehat dan kuat, seperti ibunya. Aku menamainya Naira. Artinya cahaya. Karena dari semua gelap, dialah satu-satunya cahaya yang kupunya. Cahaya yang menguatkanku untuk tetap hidup, untuk bangkit, untuk melawan, untuk menyuarakan kebenaran. Beberapa bulan kemudian, bukuku diangkat menjadi film dokumenter. Aku menerima penghargaan dari Lembaga Perlindungan Perempuan. Namaku dikenal bukan karena aib, tapi karena keberanian. Tapi tak ada yang lebih menyembuhkan selain saat aku menggendong Naira, menatap matanya yang bening, dan berbisik. "Kamu tidak lahir dari dosa, Nak. Kamu lahir dari keberanian. Dan Mama akan mencintaimu dengan seluruh hidup Mama." Itu akhir yang tak pernah kuduga. Bukan bahagia yang sempurna, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa luka bisa jadi jalan menuju kekuatan. Bahwa perempuan bisa bangkit, bahkan dari kehancuran yang paling dalam. Dan bahwa kebenaran, meski disembunyikan 1000 kali, suatu hari akan bersuara. Meski pelan, tapi pasti. Selesai. Berikut adalah hikmah dari kisah di atas. Keberanian mengungkap kebenaran. Tak peduli seberapa besar tekanan, luka, dan rasa takut yang membelenggu, kebenaran tetap layak diperjuangkan. Aira membuktikan bahwa sekalipun semua orang membungkam dan menuduh, suara korban tetap punya kekuatan saat ia berani bicara. Keluarga tak selalu melindungi, tapi harapan selalu ada. Terkadang, luka terdalam justru datang dari orang yang paling kita percaya. Tapi di balik pengkhianatan dan penolakan, selalu ada jalan menuju pemulihan, meski bukan dari orang yang sama, tapi dari hati yang mau menerima. Luka bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Aira tidak tinggal dalam keterpurukan. Ia bangkit, mengubah trauma menjadi kekuatan, dan menjadikannya cahaya bagi orang lain. Hidupnya tak berakhir pada kejatuhan, justru dimulai dari titik terendah itu. Tidak ada anak yang terlahir karena dosa. Anak adalah amanah, bukan beban. Dalam kisah ini, bayi yang lahir bukan simbol aib, melainkan simbol keteguhan hati seorang ibu yang melawan stigma, menyambut hidup baru dengan cinta dan keberanian. Keadilan mungkin lambat, tapi tak pernah mati. Meski Andra sempat bebas dan disanjung, pada akhirnya kebusukan akan tercium. Kebenaran akan menemukan jalannya, entah lewat tulisan, kesaksian, atau kekuatan hati yang tak mau menyerah.
Kisah ini adalah pengingat bahwa dari reruntuhan hidup, perempuan bisa bangkit dan menjadi cahaya untuk dirinya dan dunia.